Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina wa karamah Rasulullah ali Sayyidina Sayyid Fatimah Zahra Sayyidi Jilani wa Adani wa Syafi'i Nabi Maliki Hambali Nawi Rabbi Jamil Bukhara Hadisin wal Qur'an wal Mufassirin bi masarikil ardi lama gharibiha Sayyidina Muhajir Rahman Isa Baqi Qaddam Ahmad Wali Wali Asuli wa Qur'an Ajmain wa ila arwahi walidina mahatina wa jadadina masyaihina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarhamu li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil al-imamil muhallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi'ulum bid-darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutannya 147 itu. Qala Syekhuna radhiyallahu anhu wa alimna min hadza an
annan nafla ba'dal asri wa subhi jaizun lil alimi bidzalika idza lam yattabi alaih wa innama nahyu khasun binafsit tulu'i wal ghurubi tanfiran min muwafaqati ubadi samsi waliza naha an salati ilal amudi wal qabri wan naimi wa nahwi zalika idh kana nasu qaribal ahdin bijahiliyah wa ammal yaum fala ahadun yaqsudu bi salatihi syai'an minal awsani lakin qalal ulama'u bil istishabi saddan lil babi wallahu a'lam. Qala Syekhuna, ya lanjutannya, kata guru kami, ya kata Wahab Sarani ini gitu, radhiyallahu anhu, fa'alimna min haza, ya gitu, maka kita tahu min haza dari larangan ini, ananapla ba'dal asri was subhi jaizun lil alimi bidzalika, bahwasanya ya sholat sunat sesudah asar dan subuh itu hukumnya boleh katanya lil alimi bidzalika, bagi yang tahu yang demikian itu, iza lam yutba alaih, apabila tidak diikutin orang kepadanya gitu ya. Jadi kata gurunya Wahab Sarani ini, ya fa'alimna, maka sesungguhnya kita tahu ya bahwa ini ya larangan ini, bahwa sholat sunat sesudah asar dan subuh itu boleh aja bagi yang tahu gitu ya masalah ini ya, apabila tidak diikutin orang gitu ya. Nah ya, karena ya di atas kan ya kemarin tuh ada ya para sahabat tuh yang ngerjain sholat ya sesudah sunat asar dan juga sholat subuh ya. Nah seperti yang diriwayatkan ya dari ya di atas tuh ya. Nah seperti Sa'id bin Musayyab ya, itu lihat ada orang sholat sesudah ya terbit fajar tuh ya. Nah itu lebih daripada 2 rakaat, maka dia larang. Nah kemudian orang itu bilang, apakah ya saya ini bakal disiksa oleh Allah ya dengan sholat ini gitu. Kalau kata si Sa'id bin Musayyab, tidak, walakin akan tetapi ya ya yu'adzibuka ala khilafi sunnah, kamu bakal diseksa karena menyalahi sunnah Rasulullah. Rasulullah larang gitu ya. Jadi Sa'id bin Musayyab tuh lihat ada orang habis sholat subuh ya, nah dia sembahyang sunat tuh gitu ya, nah dilarang tuh. Nah kemudian orang itu ya bilang kepada Sa'id bin Musayyab, apakah saya ini bakal diseksa sama Allah dengan saya sholat? Kata Sa'id ya bilang, tidak, kamu diseksa karena nyalain sunnah. Allah nggak seksa kamu, tapi ya diseksanya kamu karena nggak ngikutin sunnah Nabi gitu ya. Satu tuh. Nah kemudian ada lagi ya Sayyidina Umar ya, lihat tuh ya Tamim Ad-Dari itu sholat sesudah asar gitu ya. Tamim Ad-Dari itu ya sahabat ya, Sayyidina Umar lihat Tamim Ad-Dari itu sholat sesudah sholat asar. Nah gitu ya. Nah kemudian ya Sayyidina Umar nih ya pukul yaitu bidurah dengan sorbannya ya. Nah ya kemudian Tamim Ad-Dari ini ya mengisyaratkan kepada Sayyidina Umar untuk duduk gitu ya. Nah gitu. Nah maka Sayyidina Umar duduk. Nah ya setelah setelah Tamim Ad-Dari selesai sholat, kata Tamim Ad-Dari kepada Sayyidina Umar, kenapa kamu pukul saya gitu ya. Nah kata Sayyidina Umar,
li'annaka salatnya li'annaka salaita hataini rakaataini, karena kamu salat tuh sesudah asar 2 rakaat nih. Waqad nuhitu ya anhuma ya, sedangkan ya saya dilarang. Nah ya, kata Tamim Ad-Dari, fa inni sholaitu huma ma'aman huwa khairun minka Rasulullah. Sungguhnya saya pernah salat kepada orang yang lebih baik dari engkau, yaitu Rasulullah. Nah, apa jawab Sayyidina Umar? Itu katanya Tamim Ad-Dari, kata Sayyidina Umar, laisa kullun nas ya'rifu dzalik. Orang enggak tahu semua yang demikian itu, katanya. Ya, innama ya'rifu nahya. Ya, yang orang tahu itu adalah larangan. Ya, jadi bagi orang-orang yang tahu aja tuh yang boleh ya sholat habis sembahyang asar gitu ya. Nah, habis sembahyang subuh ya, tapi umumnya orang tahunya bahwa habis sembahyang subuh, habis sembahyang asar nggak boleh sholat gitu ya. Itu secara umum gitu ya, gitu ya. Kata Sayyidina Umar. Nah, ya, kata Sayyidina Umar, wa aqu ayyati ya qaumun yusalluna bainal asri ya ilal maghrib. Ya, saya khawatir nanti datang satu kaum, katanya mereka sholat tuh antara asar ya sampai maghrib, katanya gitu ya. Nah gitu, padahal itu dilarang, kata Sayyidina Umar gitu ya. Nah itulah ya, jadi ada khilaf ya antara sahabat-sahabat itu yang kerjain ya gitu ya. Nah sekarang ya kata gurunya Wahab Saroni nih, qala sayhuna, kata guru kami nih ya radhiyallahu an, ma fa'alimna, maka kita tahu min haza, dari cerita ini, anana ba'dal asri wasubhi jaizun lil alimi bizalika. Itu katanya, kata gurunya Wahab Sarani, sungguhnya kita tahu bahwasanya salat sunat sesudah asar dan subuh itu katanya boleh. Buat siapa? Lil alimi, yang tahu masalahnya. Misalnya iza lam yutba alai, apabila tidak diikutin orang padanya tuh gitu ya. Nah gitu. Wa inna man nahyu khasun bi nafsit tulu'i wal ghurubi. Hanya saja tuh yang dilarang oleh Rasulullah, enggak boleh ya kita apa tuh salat katanya, yaitu khusus ya binafsit tulu'i, yaitu waktu terbitnya matahari. Kalau belum terbit sih boleh aja katanya gitu ya. Ah ya, wal gurubi, dan juga terbenam ya gitu. Itu yang nggak bolehnya waktu terbit matahari atau terbenamnya matahari gitu. Kenapa? Tanpiron ya, untuk menjauhkan min muwafaqati ubadi samsi, karena supaya menjauhkan daripada ya bercocokan ya gitu sesuai dengan orang-orang yang menyembah matahari ya, jangan sampai sama gitu ya sama orang-orang yang menyembah matahari gitu. Nah walihaza ya gitu nuhiya anisalati, begitu juga dengan dasar ini dilarang sholat ilal amudi ya ke di hadapan tiang gitu ya. Jadi kalau kita sembahyang tuh nggak boleh nih tiang nih gini, jadi ngadep banget gitu ya. Jadi ya mencong dikit di tiang, jangan begini sunuan dikit gitu ya, gitu ya, karena itu ya seakan-akan kayak nyembah tiang gitu ya. Nah gitu ya. Nah ilal amud itu ya, wal qabri, dan juga di kuburan ya, nggak dikasih tuh jangan sholat ya di kuburan ya, seakan-akan kita ya nyolatin tuh. Nah wanaim, atau ada orang yang tidur ya, nggak boleh ya. Kalau orang yang tidur tuh di masjid, di musola, nggak boleh di depan ya, karena tuh di depan buat orang sholat, dulunya di belakang sono ya, jangan di depan ya, larang gitu ya, karena kalau di depan orang kan bayang ngadepin mana kan gitu, dia tidur sini depan gitu. Nah orang bayang kan sama juga lagi bayangin dia
ya dilarang, nggak boleh. Ya kalau mau tidur tuh di masjid, soalnya ya tempat sembahyang suruh di belakang gitu ya. Nah, tuh ya nggak boleh tuh bayang ya di depan kita orang yang tidur gitu ya. Nah, wanah wizalika dan pama yang lainnya dah gitu ya. Ini itu. Is kanan nasu qoribi ahdi bi ahdin bijahiliyah, karena manusia pada waktu itu ya baru ya masanya dekat ke dalam masa jahiliyah gitu ya. Pada zaman Nabi kan ya banyak yang masih ya bodoh tuh nggak tahu ya, sehingga Rasulullah larang katanya gitu ya, karena masih banyak orang-orang jahiliyah tuh ya yang masuk Islam gitu ya. Nah, wa amal yauma, adapun sekarang nih hari kita para ahadun ya yaksudu bi salatihi say'an minal ausani, tidak ada seorang pun ya yang sengaja tuh salatnya ya kepada berhala-berhala ya, sembahan-sembahan ya. Kalau kita sekarang nggak ada kan orang yang begitu katanya gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya, jadi itu yang ya mengabah boleh ya kalau ya habis bayang asar, habis bayang apa tuh subuh ya boleh sholat gitu. Nah, lakin qalal ulama tetapi berkata para ulama ini bilang bil istishabi saddul lil babi. Ya, kata ulama bil istishabi, dengan ya kembali kepada dasar ya itu menutup ya pintu seperti ini, artinya awi pintu larangan tuh ya. Nah gitu ya, jadi dengan istishab katanya, nah itu sadul lil babnya untuk menutup pintu tuh ya yang membolehkan gitu ya. Nah jadi tetap tuh ya, nah, dengan kaidah ya usul fikih nih ya gitu, al istishab tuh ya sadul lil babnya, istihab kembali kepada dasar, yaitu untuk menutup pintu yang mengatakan boleh itu sholat sesudah asar, sesudah subuh katanya. Wallahu sesitu ini ya. Parun, cabang masalah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi i'adati salatil jamaati wa qada'il fawaiti fardhan wa naflan wa fit tawafi bil ka'bati fi ayyi waqtin sa'a ya gitu ya, wa ayyi waqtin sa'al abdu min awqatin nahyi wa ghairiha. Ya, ini cabang masalah. Ya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yurakhisu, ya meringankan, membolehkan, merukhsah gitu ya. Nah, ya fi i'adati salatil jamaati, untuk mengulang salat berjamaah. Ya Rasulullah bolehin tuh ngulang sholat berjamaah. Kita udah sholat nih berjamaah. Nah kemudian datang lagi ada jamaah lagi, boleh kita ikut gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya dibolehin ya untuk ngulang sholat jamaah. Dan juga Rasulullah ya bolehkan lagi waqada il fawaidi, mengkodok sholat yang ditinggal ya, yang kita tinggal tuh ya fardhon wa naflan, baik itu sholat fardu atau sholat sunat. Jadi sholat fardu kita tinggal sholat itu ya, nah kita kodoin. Nah sholat sunat gitu juga ya, kita tinggal, nah kita kodoin gitu ya. Itu Rasulullah ya perintahin tuh ya, arti kasih keluasan boleh ya gitu ya, mengkodok sholat sunat gitu. Wafit tawafi bil Ka'bah, dan Rasulullah juga kasih keringanan untuk tawaf di Ka'bah fi ayyi waktin sa'al abdu ya, kapan waktu aja si hamba itu mau laksanakannya, min auqatin nahyi wa ghairiha, pada waktu larangan atau bukan ya. Itu tawaf
ya di Ka'bah tuh ya kapan aja ya nggak ada waktu larangan kali habis asar nggak boleh ya habis apa subuh nggak boleh nggak ya itu dibolehin kapan aja di Masjidil Haram tuh hanya di Masjidil Haram nggak ada waktu karoha ya waktu larangan tuh ya di Masjidil Haram gitu ya kita habis bayang asar mau bayang lagi bayang apa boleh gitu ya nah di apa tuh di Masjidil Haram gitu tapi kalau di Madinah nggak boleh gitu lain ya nah ya ini di Mekah gitu boleh tuh ya nggak ada waktu larangan gitu ya ini tuh ya jadi Rasulullah bilang tuh boleh kapan aja ya jadi kalau ada sholat tuh orang kita habis jamaah ada rombongan lagi tuh orang ya bayang jamaah ngikut lagi nggak apa-apa boleh ya ya disuruhin gitu nah kemudian juga ada ntar ada lagi sholat lagi sholat lagi nggak apa-apa boleh itu ya nilainya jadi sunat buat kita gitu ya meskipun sholatnya yang kita niatin fardu ya gitu ya jadi nilainya sunat tuh ya kamu zohor itu udah sholat nih datang rombongan tuh ya sholat nah ngikut lagi situ gitu boleh iya ajak jamaah ya kita pulang gitu anak istri kita belum pada sholat nah kita ajakin nah kita imamin boleh ya di masjid gitu juga kalau ada orang tuh mau sholat dinyari orang yang ini ya yang mau sholat itu jamaah nah boleh kita temenin gitu ya nah itu dapat pahala sunnah gitu ya nah gitu tuh ya tuh dianjurin sore gitu nah juga kodok sholat tuh gitu Wayakulu dan Rasulullah bilang, ya bani abdi manapin, wai bani abdi manap, la tamna'u ahadan, jangan kamu larang seseorang topa wasolla dia tawaf dan dia sholat bihazal baiti di baitullah ini ayata saatin saat kapan aja dia mau kerjainnya min lailin au naharin baik siang atau malam gitu ya tuh ya itu hadis Nabi bilang ya bani abdi manaf wahai bani abdi manaf ya la tamna'u ahadan jangan kamu larang seorang topa wa sholla ya dia tawaf dan dia sholat bihadzal bait di baitullah ini ayata saatin kapan aja waktunya saat ya yang dia mau tuh min lailin au naharin baik malam atau siang tuh ya Nabi itu ya karena dulu yang nguasain tuh Baitullah itu kaum Bani Abdi Manaf gitu ya nah ini Nabi kitab pada dia tuh ya jangan dilarang gitu orang mau tawaf mau sholat silahkan nyarin gitu ya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurafisu fi sholati nisfun nahari fi yaumil jumu'ati dan juga Rasulullah tuh ya meruksakkan membolehin ya sholat di tengah hari ya gitu illa yaumal jum'ah ya yurakitu fi sholati nisban nahari fi yaumil jumu'ati Rasulullah kasih tuh ringanin artinya dibolehin sholat di tengah hari di hari Jumat ya di hari yang lain kan dilarang nggak boleh yang 5 waktu kemarin kan ya kita nggak boleh sholat tuh 5 waktu yaitu habis bayang subuh habis sholat asar tengah hari gitu waktu matahari terbit dan matahari terbenam gitu ya nah itu ya nah kalau hari Jumat itu dibolehin gitu ya nggak ada larangan ya kalau hari lain itu nggak boleh makruh ya ada makruh tahrim tuh gitu ya nah gitu ya nah biyaumil Jumat wa yaqulu dan Nabi bilang inna jahannama tasjuru kulla yaumin inda nisfin nahari illa yaumal jumu'ati ya Rasulullah bilang tuh sungguhnya neraka jahanam itu tasjuru ya menggebur ya gitu menyala tuh ngebur panas kulla yaumin setiap hari inda nisfin nahari ketika tengah hari
illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat tuh ya, neraka enggak ngebur apinya tuh ya. Nah, lima fihi min tanazzulil rahmati, karena pada hari Jumat itu turun rahmat ya. Jadi ya neraka itu enggak menggebur apinya. Ya Rasulullah izinin boleh kalau hari Jumat sembahyang di tengah hari kayak setengah 12 tuh kan gitu, jam-jam gitu kan. Kalau hari lain nggak boleh ya, kita nggak boleh bayang duha udah habis waktunya gitu kan. Nah kita sembahyang sunat itu juga nggak boleh tengah hari itu gitu. Nah kecuali Jumat tuh ya sampai masuk waktu zuhur tuh gitu ya. Gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, "Iza shalla ahadukum fi baitihi aw rahlihi summa ata masjida jama'atin falyusalliha ma'ahum fa innaha lahu nafilatun." Gitu ya. Nah, Rasulullah SAW bilang tuh, "Iza shalla ahadukum," apabila salah seorang kamu, apabila kamu udah sholat ya fi baitihi, di rumah kamu, awrahlihi, atau dalam perjalanan kamu, summa ada masjidah jamaatin, kemudian dia datang ke masjid ya jamaah, falyusalliha ma'ahum, hendaklah dia sholat bersama mereka. Kenapa? Fa innaha lahu nafilatun, karena itu merupakan sholat sunat bagi mereka, dapat pahala sunat. Jadi kalau kita datang ke masjid itu ya, kita di rumah udah sholat, di masjid orang baru sholat, ngikut itu, jangan duduk aja nungguin gitu ya. Ya karena Rasulullah tuh larang gitu ya. Dalam hadis yang lain tuh Rasulullah bilang, mana aguma, ada dua orang datang ke masjid, lihat ada orang sholat, dia udah sholat di rumahnya ya, diduduk aja nungguin karena udah sholat kan gitu ya. Ini Nabi kata, mana aguma ayyusalliya ma'ana, ya apa yang mencegah kamu untuk sholat bersama kami gitu ya. Jawabnya, ya Rasulullah, kunna nusalli fi buyutina, kami udah sholat di rumah kami. Nahnya Rasulullah iza ata ya gitu ya. Nah, ahadukumul masjidah tuh ya, nah, jama'atan fal yusalli ya, fal yusalliha ma'akum ya, hendaklah dia sholat tuh. Jadi kalau kita datang tuh ke masjid, ada orang lagi baru sholat, ya kata kita udah sholat, jadi tetap kita harus ngikut ya, jangan diem aja gitu ya. Nah itu ya, Rasulullah tuh ya tadi di atas tuh kalau ya untuk mengulang sholat berjamaah tuh boleh gitu ya, mendapat pahala ya sunnah gitu ya, tuh ya anjuran ya. Jadi jangan ya kita datang tuh udah sholat ya, tempat itu sholat kita diam aja gitu, rugi tuh gitu ya. Ah ya janganlah kita ikut tuh gitu ya. Wa sayati zalika fi babi sholatil jamaati insyaallah taala ya, kata Wabsarani akan datang nanti penjelasannya di dalam bab sholat berjamaah katanya insyaallah. Wa taqaddamal iznu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sholati rakaataini ba'dal wudu gitu ya. Sesungguhnya ya telah ya taqaddamal iznu ya, telah terdahulu izinnya dari Rasulullah SAW pada sholat 2 rakaat sesudah wudhu gitu ya. Wa iza dakhalal masjida fi ayyi waqtin sa'al abdu ya gitu, pada apabila masuk ya seseorang ke masjid di waktu yang mana aja si hamba itu datang ke masjid, silakan boleh sholat gitu ya. Wa kaza raqatal istikharati, begitu juga sholat istikharah katanya gitu ya, nggak dilarang. Wa kana Rasulullah SAW yanha anit tatawu'i ba'dal iqamati, dan Rasulullah SAW melarang sholat sunat kalau lagi qomat gitu ya.
Jadi kalau orang lagi qomat jangan sholat sunat, ketinggalan. Ya gitu, udah lagi Allahu Akbar, nah yang sunnah. Jangan, ya, nggak boleh, nggak larang tuh, ya, jangan sampai ya orang jadi nungguin kita tuh, ya, udah dekat lagi mau qomat, di sembahyang, akhirnya kan, ya, nyamuk qomat nggak jadi, nah gitu, ya, jangan, ya, nah, ya, kalau Romannya udah mendekat apa tuh qomat, ya udah, jangan sembahyang, diri aja dulu gitu. Ya gitu. Nah, wayakulu dan Nabi bilang iza uki mati sholatu pala sholata illal maktubata. Apabila dikomatin tuh, ya artinya apabila udah komat tuh sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau udah apa tuh, udah komat, ya nggak ada sholat sunat lagi, ya jadi sholat yang wajib. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maratan rajulan yusalli. Ya, Rasulullah SAW lihat ya satu waktu tuh ada seorang yang sholat tentunya gitu ya. Ya, gitu. Ya, ada orang yang sholat tuh rakaat ini 2 rakaat. Waqad mati sholat. Sungguhnya udah dikomatin tuh, ya, udah komat. Orang itu sembahyang sunat tuh. Nah, palaman sarapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala ya, selesai tuh, ya, berpaling Rasulullah SAW, walasa nasu birrijali, ya. Nah, maka Rasulullah tuh ya pendeketin ya lasa ya di situ ya. Nah, orang tuh birrajuli ya dengan orang itu. Qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang itu as-subuhu arba'an ya. Kata Rasulullah ya, sholat subuh itu 4, itu ya, artinya yang sunat 2 ya, yang wajib 2, udah gitu, nggak lagi gitu ya, gitu, bukan cuma yang subuh 4 lalu tukar lagi. Ya, salah paham ya, Nabi bilang tuh sholat subuh 4 ganti ya, jadi satunya 2 jadi 4 gitu ya. Nah, bukan begitu ya, gitu, ya. Nah gitu ya as-subuh arba'an gitu ya, Nabi bilang tuh subuh 4 gitu ya. Nah artinya sholat sunatnya 2, nah ya wajibnya 2 gitu. Wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra. Nabi pernah lihat lagi pada suatu yang lainnya ya, rajulan seorang yusalli ba'da subhi, dia sholat tuh sesudah subuh dia sholat ya. Palamma qadar rajulu sholatahu, setelah selesai ya, nah seorang itu sholatnya, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bilang kepada itu orang itu, ma sholatuka hazihi ba'dal maktubati. Rasulullah tanya, sholat apa kamu ini sesudah sholat wajib? Ya, sudah sholat wajib kamu sholat apa nih? Gitu ya. Nah, apa jawab orang itu? Bilang, ya Rasulullah, dakhaltul masjida wa anta fi sholati. Ya Rasulullah, saya datang, saya masuk ke masjid sedangkan engkau ada dalam sholat. Kamu udah sholat. Walam akun sholaitu raka'atail fajri, dan saya belum sholat sunat subuh. Gitu ya. Nah, padahal tu fi sholati ma'aka, maka saya masuk sholat bersama engkau. Artinya masuk mengikutnya jamaah tuh. Wa asartuha ala raka'ataini, dan saya utamakannya 2 nih sesudah subuh itu 2 rakaat ini.
Falam yunkir zalika alaih, maka Rasulullah enggak mengingkarin. Ya, jadi kalau kita tuh belum sholat ya qobliyah gitu ya bayang apa aja tuh udah komat nantar habis bayangnya ya habis bayang yang fardu baru sembayang ya qobliyahnya tuh gitu ya nah gitu ya zohor ya kita sampai orang komat udah jangan sembayang qobliyah gitu ntar habis sholat tuh bayang qobliyah mau mbak dia digabung boleh itu ya 8 rakaat jadinya. Ya, habis qobliyahnya kan 4 kalau or. Ya, dianya 4. Nah, bayang dah usolli sunatal qobliyah wa ba'diyah. Ya, aku sholat qobliyah dan ba'diyah 8 rakaat itu. Ya. Ya, sekali apa? Salam. Gitu, ya. Kalau mau, ya, begitu. Ya, bagusnya sih dua biasa dah dua qobliyah antar ba'diyah kaki gitu ya nah gitu ya nah kalau mau gabung gitu kali gitu nah, iya kelupaan bisa ya 8 itu ya dua tuh ya jadi kalau kita belum sholat qobliyah nah jadi ntar habis ba'diyahnya tuh habis sholat fardu ya umpama maghrib itu belum qobliyah tuh nah ntar habis ya ba'diyah ya sembahyang qobliyah gitu ya ini jangan ditinggal ya udah ketinggalan lah udah dah gitu jangan ya tetap kerjain gitu ya nah ya jadi sesudahnya meskipun tuh ya waktu yang nggak boleh kayak asar subuh nah itu ya boleh dikerjain tuh ya karena kita ngerjain waktu yang sunat yang tadi yang belum itu ya kayak yang sahabat ini bilang saya datang ke masjid ya nah ya engkau ya udah masuk ke dalam sholat nah saya ya belum sholat sunat fajar tuh gitu ya nah itu ya tuh ya. Jadi ya kalau sholat tuh udah habis sholat fardu baru kita sholat qobliyah itu nggak dapat bukannya kodok itu bukan tetap masih nilainya adaan gitu ya masih adaan karena masih waktunya gitu ya nah kalau udah lewat waktunya baru kodok gitu kan yang dikatakan kodok tuh kalau udah luar waktu dari kodok nah kalau masih waktu bulan kodok gitu ya nah ya masih nilainya adaan gitu ya nah itulah ya jadi Rasulullah tuh ya agak ngelarang orang yang belum sholat sunat tuh belum sholat apa qobliyah di sholat ya sesudah ya nah sholat nah itu Rasulullah nggak larang boleh gitu ya nah bisa tuh ya babun sujud tilawah wa syukri ya ini bab menjelaskan tentang sujud tilawah dan sujud syukur ya jadi masalah sholat habis satu ya nah sekarang masalah sujud nih gitu karena Aliun radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bilang azaimus sujudi arbaatun ya yang ditekankan azimah ya azimah tuh yang ditekankan untuk sujud itu ada 4 gitu ya karena jumlah sujud syukur apa sujud tilawah ini dalam Al-Qur'an ada 14 itu ya ada 14 tuh ya nah, dalam Al-Qur'an ya nah tapi kan sedang ini yang paling ya ditekankan itu adalah 4 katanya mana tuh alif lam as-sajadah ya gitu sujud tuh pada ya surah as-sajadah tuh wahum la yastakbirun gitu ya nah situ sujud datu gitu ya nah tuh ya biasa ya nah, jadi kalau malam Jumat subuh tuh nah itu disunahkan ya kita baca alif lam sajadah tuh ya nah, di rakaat pertama nah nanti rakaat kedua surat ad-dahr tuh ya alata alal insani inun minad dahri lam yakun sayan mazkura gitu tuh ya tuh Rasulullah tuh kerjain ya seperti itu gitu ya nah, ya ini dikerjain tuh gitu ya nah ya malam Jumat gitu ya sunnah gitu ya
Nah, satu tuh ya, alif lam sajadah. Nah, yang kedua wahamim as-sajadah. Ya, hamim sajadah sono ya. Nah, terus yang ketiga wan najmu. Surat An-Najm tuh yang di akhir sono ya. Akhir surat An-Najm tuh. Nah, kemudian yang keempatnya Iqra. Ya, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal alaq tuh. Nah, usjud wa tarib itu ya. Itu kata Sayyidina Ali itu ya. Nah ya, jadi azaimu sujud arbaun gitu kata Sayyidina Ali. Wa kana Amr bin As radhiyallahu anhu kasiran ma yaqulu, dan adalah Amr bin As radhiyallahu anhu ya, radhiyallahu anhu ya, kasiran ma yaqulu, banyak mengatakan, sering mengatakan Akra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamsa asyarata sajadatan fil Quran. Ya, kata Amr bin Asni gitu, ya, Rasulullah tuh membacakan tuh Al-Qur'an kepada saya. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada 15 sujud katanya. Itu kata Amr bin As itu ya. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ada 15 sujud. Nah, mana tuh? Minha di antaranya tuh ya, yang 15 salasun fil mufassal. 3 ya, gitu ya. Surah tuh ya, 3 ada perintah sujud tuh, yaitu dalam surat mufassal. Ya. Nah, gitu ya. Surat mufassal tuh ya, yang panjang tuh gitu ya. Nah, wafil haji sajajatani, dan di dalam surah Al-Hajj, surah haji itu Al-Hajj itu ada 2 sujud gitu ya. Dalam surat Al-Hajj tuh ya ada 2 sujud gitu ya. Nah, wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu an walamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haji qala, tatkala Rasulullah SAW sujud ya gitu pada surah Al-Hajj, qala kata Rasulullah, qad fudilat hazihi suratu bisa jadataini, sesungguhnya ya diutamakan surah ini nih, surat Hajj, karena terdapat padanya 2 sujud tuh ya. Nah, di dalam surah Al-Hajj itu ada 2 gitu ya. Nah, itu biasanya di Quran tuh ditandain ya, ada tandanya tuh sujud itu ya. Nah, ya. Wa qara'a ya Umar radhiyallahu anhu maratan fi subhi bil haji. Ya, gitu. Sayyidina Umar radhiyallahu an pada suatu waktu dia baca pada sholat subuh yaitu surat Al-Hajj. Ya, pas sajadata ini maka Sayyidina Umar sujud 2 kali sujud tuh fit tilawati, di dalam sujud tilawah. Ya, Umar baca tuh. Wa shalla subha ya marratan, pada sholat subuh yang lainnya ya, Sayyidina Umar tuh baca faqara'a fil ula surat Yusuf ya, maka Sayyidina Umar baca pada rakaat pertama yaitu surah Yusuf, wa fil ukhra surat An-Najm ya, dan yang rakaat yang lainnya berikutnya yaitu surah An-Najm tuh ya. Falamma atas sajadata, tatkala dia tuh Sayyidina Umar baca ya, nah gitu ya, baca sajadah tuh ya, nah sajadah, maka Sayyidina Umar itu sujud, summa qoma, kemudian dia bangun, faqara'a, maka dia baca iza zulzilatil ardu summa raka'a, kemudian dia rukuk tuh ya. Jadi kan kalau surat An-Najm adanya di akhir tuh kayak Iqra ya, surah apa tuh ya. Nah, sujudnya di akhir tuh. Nah, gitu kayak Iqra tuh. Nah, jadi sujud tuh. Sujud, habis sujud bangun.
Nah, ya baca lagi tuh surah. Nah, Sayyid Umar baca habis itu ya, baca izazul gitu ya. Nah, ya kayak gitu juga kalau umpama baca Iqra tuh, nah kan sujud tuh wasjud wa tarib Allahu Akbar sujud. Nah, bangun diri, nah baca lagi surah umpama kuliah atau kulhu, nah baru ruku gitu ya. Ruku ya, terus satu gitu ya. Tuh kalau ya adanya di akhir surah. Nah, kecuali kalau alif lam tanzil itu adanya di tengah kan? Ya, gitu ya. Gitu. Kharru sujadan gitu ya. Fastakbiru ya. Gitu ya. Nah, begitu bangun, nah terusin tuh suratnya tadaja apa junubuhum anil madaji dan terus tuh sampai akhir kalau mau baca sampai akhir gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kalau enggak ya, nah baca surah yang lain tuh gitu ya. Gitu. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu dan adalah Rasulullah SAW bersabda man lam yasjud sajadatai haji fala yaqra'uma siapa orang yang enggak mau sujud ya pada ya dua sujud surah Al-Hajj janganlah dia bacanya itu ya. Jadi kalau kita udah sujud, kata Nabi jangan baca. Ya, gitu. Ini dibaca nggak mau sujud. Gitu. Ya. Nah, ya kalau kita baca mesti sujud gitu. Ya. Nah, gitu ya. Fala yaqra'uma. Walamma sajada Rasulullah SAW fi suratin najmi. Ya, tatkala Rasulullah SAW ya sujud pada surah An-Najm sajada ma'ahu maka sujudlah bersama Rasulullah jami uman kana hadiran seluruh yang ada ya yang hadir dalam salat tuh minal muslimina ya dari kalangan orang muslim wal musyrikin dan musyrikin wal jin wal insi ya dan jin dan manusia itu semua pada sujud katanya wa rasaikin min quraisin selain daripada ada orang tua dari orang Quraisy itu lam yasjud dia enggak sujud ya nah gitu ya nah gitu enggak sujud tuh ada orang tua katanya dari Quraisy enggak sujud yang lain pada sujud ini enggak sujud dia wa akhaza kapan min hasa au turaba farafa'ahu ila jabhatihi maka dia tuh si orang Quraisy tadi ya dia tuh nggak sujud dia ambil tuh satu genggam ya hasa ya kerikil atau tanah katanya parofa'ahu ila jabhatihi maka tanah itu diangkat taruh di jidatnya gitu ya jadi dia nggak sujud diambil tuh tanah taruh di jidatnya gini gitu ya katanya gitu ya ya di apa total jabatihi waqala kata dia itu si Syekh tadi itu Quraisy bilang ya kepi ini haza cukuplah buat saya begini gitu ya dia mau sujud tuh gitu aja gitu nah pakutila ba'da zalika kafiron ya maka dia itu dibunuh katanya ya sesudah gitu tuh ya karena dia itu orang kafir katanya dia mau sujud tuh gitu ya dibunuh tuh gitu. Wa kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu an bilang sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi iza sama'un saqqat ya kata Abu Hurairah radhiyallahu an kami sujud bersama Rasulullah pada surah iza sama'un saqqat wa azinat li rabbika wa huqqat sana wa ikra bismi rabbika allazi khalaq gitu wa kana Rasulullah sallallahu yasjudu fi shad ya dan adalah Rasulullah SAW itu sujud katanya pada surat Shad ya gitu ya wa yaqulu dan Rasulullah bilang sajadaha Dawudu qurbatan panas juduha syukran ya
kata Rasulullah ya sujudnya Nabi Daud tuh pada surat Sad itu karena apa? Kurbatan ya mendekatkan diri kepada Allah tuh panas juduha kami sujud kita sujud syukron karena bersyukur kepada Allah gitu ya Nabi Daud tuh nah itu dia apa ya disujud di situ ya ada sujudnya Nabi Daud karena ya itu di ya yang ditegur sama Allah tuh ya gitu ya nah gitu ya yang dikatakan tuh ya apa inna akhi lahu tis'an wa tis'ina najatan walahu ya nak jatun wakidun ya faqala bahu gitu ya gitu. Nah gitu ya kami sujud karena ya syukur katanya wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yasjudu fiha ya dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia itu sujud pada surah Sad tadi wa yaqulu kata Ibnu Abbas ulaikal ladzina hadahumullahu wa bihudahu muqtadi ya kata Ibnu Abbas mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk ya pabihudahum iktadihi dengan petunjuknya Allah berikan petunjuk kepada mereka iktadihi maka dia itu ngikutinnya tuh kita ya wa kana radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang laisatnya sajadatu sad min azaimi sujud kita kata Abu Hurairah radhiyallahu an bukanlah sujud pada surat Sad itu termasuk ya apa tuh ya apa tuh sujud yang ditekankan tuh ya gitu kata kita ya kata Abu Hurairah nih gitu ya wa qad sajadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan ya. Nah, sungguhnya Rasulullah SAW sujud tuh pada suatu waktu. Falamma qara'a biha maratan ukhra tatkala Rasulullah tuh membacanya surat Sad pada waktu yang lain ya tahayya'an nasu disujud maka orang-orang tuh siap-siap untuk sujud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bersabda Rasulullah SAW innama hiya taubatu nabiyyin itu sujud karena taubatnya seorang nabi walakin haitsuma tahayyatum lisujudi fasjudu nah ya akan tetapi sekiranya kamu nih udah siap untuk sujud maka sujudlah ya jadi sujud surat Sad itu ya tidak ditekankan ya karena itu ya sujudnya Nabi Daud gitu ya panazala min fauqil mimbari ya gitu ya nah maka Nabi turun ya min fauqil mimbari dari atas mimbar Fasa jadaha ma'ahum maka Nabi sujud bersama ya sahabat-sahabat orang-orang itu katanya. Itu ya. Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yaqulu dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu bilang ya gitu ini lam yasjud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minal mufassalli ya tidaklah Rasulullah SAW itu sujud ya dari surat mufassal ya munzu ya tahawwala ilal Madinah sejak dipindahkan ya kiblatnya itu ke Madinah ya sejak dia itu pindah ke Madinah gitu ya. Jadi sejak Rasulullah pindah ke Madinah, Rasulullah tuh nggak pernah sujud katanya pada surat Mufassal gitu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi ayati sajadat dan adalah Rasulullah SAW membaca ayat-ayat sejadah fil jahriyah pada sholat yang jahar gitu ya.
wasirriyah dan juga sholat yang sir. Wayas judu dan Nabi sujud katanya. Ya, jadi Rasulullah tuh sholat baca ayat-ayat sajadah, ya balik sholat jahar atau sholat yang sir, maka Nabi ya sujud habis itu. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sajadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sujud bersama Rasulullah sallam fi salatil isya'i pada salat isya. Wa qala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sajadtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya sujud bersama Rasulullah SAW fi raqatil ula, yaitu pada rakaat pertama min salati zuhri, dari salat zuhur. Wa kunna nara, dan kami melihat annahu qara'a bi alif lam tanzil as-sajadah, dan kami melihat bahwa Rasulullah itu baca alif lam tanzil gitu ya. Alif lam tanzil sajadah tuh Nabi baca ya pada salat zuhur. Nah, maka Nabi sujud itu ya. Nah, itu ya gitu. Ya pada ya suratnya sajadah tuh gitu ya, alif lam tanzil. Nah, ya. Sajadah. Qala radhiyallahu anhu, kata Ibnu Umar, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surata. Rasulullah baca kepada kami yaitu surah fayaqra'u as-sajadata. Rasulullah tuh baca surah sajadah. Fayasjudu wa yasjudu ma'ahun nas. Maka Nabi sujud, maka sujudlah bersama Rasulullah itu ya sahabat-sahabat, hatta ma yajidu ahaduna, sehingga mendapati salah seorang dari kami ini, maka ya summama yajidu ya ahaduna makanan limaudi ijabhatihi, sehingga tidak mendapatkan seorang dari kami ini ya, artinya ya ada yang enggak dapat ya dari kami ini makanan tempat limaudi ijabhatihi, untuk meletakkan jidatnya ya, sehingga ada yang enggak kedapatan tempat buat sujud gitu ya. Gitu tuh ya, karena Rasulullah tuh baca pada surah pada sholat zuhur ya, baca alif lam sajadah gitu ya. Nah, waktu sujud ya sampai ayat sajadah, nah Nabi sujud tuh. Nah, sehingga semua sahabat tuh pada sujud. Nah, sehingga ada yang enggak bagian tempat untuk ya sujud tuh katanya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Umar bilang, la yasjudu ahadukum fi awqatin nahyi. Janganlah ya sujud salah seorang kamu di waktu yang dilarang. Fa inni sholaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya sujud saya sholat di belakangnya Rasulullah, wa Abi Bakrin, dan saya sholat di belakang Abu Bakar, wa Umar wa Utsman, dan di belakang Umar dan Utsman. Falam arahum yasjuduna, tidaklah saya lihat mereka itu sujud hatta tatlu asamsu, sehingga terbit matahari, au tagruba, atau terbenam matahari ya. Jadi Sayyidina kata Ibnu Umar nih, saya sholat tuh ya di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar dan Utsman. Mereka itu enggak sujud katanya, sehingga terbit matahari ya, atau terbenamnya matahari ya. Jadi waktu matahari mau dia naik tuh ya, nah itu enggak boleh salat, enggak boleh sujud gitu. Wa kana radhiyallahu anhu idza qara'a bisajadati ba'da subhi, dan adalah ya Ibnu Umar nih apabila dia membaca surah sajadah itu sesudah subuh, yasjudu, yaitu dia sujud malam yusfir, sebelum isfar, sebelum terang gitu ya waktunya.
Nah, dia tuh sujud tuh gitu ya. Sayyidina Ibnu Umar tuh gitu ya. Tuh ya. Jadi habis sembahyang subuh ya, dia ya dibaca Quran tuh ya, yang ayat-ayat sejadah. Nah, ya. Nah, kemudian dia sujud tuh sebelum terang tuh matahari gitu ya. Nah, itu ya, tuh sujud ya, tilawah. Parun cabang masalah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sami'a sajadata min ghairihi, dan Rasulullah SAW apabila dengar ya ayat sajadah dari orang lain. Jadi ada orang baca nih surah yang ada sujudnya gitu. Nah, gimana tuh? Nah, fa'in saja dal qari'u, kalau yang baca itu sujud sajadah, maka Nabi sujud. Wa illam yasjud dil qari'u, kalau si qari'nya enggak sujud, lam yasjud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah enggak sujud. Kalau yang baca enggak sujud gitu tuh ya. Jadi kalau kita dengar nih orang lagi baca nih surah ya, gitu. Nah, kemudian ada ayat sejadah. Nah, liatin dia sujud apa enggak. Kalau dia sujud kita ngikut sujud, kalau enggak ya enggak gitu ya. Nah, gitu ya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu. Nah, wakana yakulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang lillazi lam yasjud, kepada orang yang enggak sujud nih. Rasulullah bilang anta imamuna, kamu adalah imam kami ya. Falau sajadta la sajadna, kalau kami sujud ya, kalau kamu sujud maka kami juga sujud tuh ya. Jadi yang baca tuh ya, Nabi kata kamu kan imam ya, jadi kami ngikutin. Kalau kamu sujud kami sujud, kami sujud, kalau enggak ya enggak gitu ya. Qala Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, berkata Zaid bin Sabit ya gitu ya. Ya, radhiyallahu an, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu an bilang innamas sajadata ala manistama'a, ya, hanya saja sujud itu atas orang yang dengar, wajalasa ilaiha, dan dia duduk bersama dia tuh, dunaman sami'a, bukan orang yang dengar katanya. Ini kata Zaid tuh gitu ya, Ibnu Abbas bilang gitu ya. Jadi ya sujud itu kepada orang yang ya gitu ya, ya yang ada bersama dia gitu. Innama saja ala manistama'a wa jalasa, orang yang dengar dan duduk bersama dia tuh dunaman sami'a, tidak kepada yang dengar doang. Wa kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bilang iza kanatis sajadatu fi akhir surati, apabila sujud itu ada di akhir surah ya, kayak surat Iqra tuh An-Najm ya, di akhir surah. Fa insa al musalli, kalau yang sholat itu menginginkan saya sujud ya sajadah, hendaklah dia sujud, summa qoma, kemudian dibangun, faqara'a, maka dibaca lagi surah gitu ya. Jadi kalau sujudnya ada di akhir surah, nah jadi sujud itu Iqra ya gitu, wasjud waqtarib, Allahu akbar sujud, nah bangun. Nah, baca lagi tuh surah gitu ya, entah hulu atau apa gitu. Nah, terus ya, seterusin gitu ya. Nah, ya, koma faqara'a. Wa insa raka'a, kalau dia mau ruku, nggak mau sujud, ya ajza'ahu, udah cukup jadi gitu. Kalau nggak mau sujud, ya ruku dah gitu ya. Gitu. Nah, gitu ya, kan kalau ajza'ahu. Wa kana Aisyah radhiyallahu anha, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha ya,
Iya, kan ya. Radhiyallahu anha iza qara'at ayat as-sajadah, apabila Siti Aisyah membaca ayat sajadah wa hiya jalisatun, sedangkan dia dalam keadaan duduk, takumu, maka ya Siti Aisyah itu diri summa tasjudu, kemudian dia sujud gitu ya. Ini ya, jadi kalau kita duduk baca surat tuh sajadah, nah berhenti, nah bangun dulu ya diri, nah baru Allahu Akbar ya, niat tuh nawaitu sujudat tilawah, nah Allahu Akbar sujud, nah baru dah duduk salam gitu ya. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yasma'u ayata sajadah falam yasjud, dan adalah Rasulullah SAW sering mendengar ayat-ayat sajadah tapi Nabi enggak sujud katanya. Wala ahadun minal hadirin, dan juga yang hadir juga enggak sujud katanya. Wa qara'a Rasulullah SAW amal fatih sajadatan bihadrati ashabihi, telah membaca Rasulullah SAW pada Amul Fautuh ya, tahun kemenangan tuh. Nah, sajadatan Nabi baca surat sajadah bihadrati ashabihi, di hadapan sahabatnya. Fasajada minhum muraqib, maka sujudlah bersama mereka orang yang lagi di kendaraan, wasajid yang sujud fil ardi ya, dia sujud di tanah, hatta an-raqiba, sehingga yang berkendaraan itu laya sujudu ala yadihi, dia sujud di atas tangannya ya, karena di tanah tuh gitu ya. Wa qara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaumal jumu'ati, dan telah membaca Umar bin Khattab radhiyallahu an pada hari Jumat alal mimbar, di atas mimbar, suratan Nahl, yaitu surah Nahl, hatta ja'a sajadah, sehingga sampai ayat sajadah. Faqala, kata si Umar, ya ayuhan nas, sekalian manusia, innama urmirna bisujudi, sungguhnya kita diperintahkan untuk sujud. Paman sajada faqad asoba, siapa yang sujud sungguhnya itu benar menjalankan sunnah. Waman lam yasjud, nah siapa yang enggak sujud, fala isma alaih, enggak dosa baginya gitu. Fa innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, lam yufrid alaina sujuda, Allah tidak mewajibkan kepada kita sujud, illa annasya'a, kecuali kalau kita mau katanya. Ya, jadi kalau mau sujud silakan ya, karena Allah enggak perintahkan untuk sujud gitu ya. Dalam surah-surah yang ya ada ayat sajadahnya tuh gitu. Ya gitu. Wa kana Ubaid wa bnu Amr yajlisani yatahaddasani, dan adalah Ubaid bin Ibni Amr, keduanya duduk ya, yatahaddasani, keduanya bercerita. Wal Qur'anu yukra'u, sedangkan Quran itu dibaca ya, sedang Al-Quran lagi dibaca, dia kedua-dua tuh ngobrol aja gitu ya. Nah ya, wal Quran yaqra'u fala yasguna ilaih, dia mereka enggak dengerin tuh bacaan Quran. Faqilalahuma, maka dikatakan kepada keduanya nih, si Ubaid dan Ibnu Amr, alaihissallahu ta'ala yaqul, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza quri'al Qur'anu pas tami'u lahu wa ansitu, apabila dibacain tuh Al-Qur'an, pastami'u, maka dengerin, dan wa ansitu, dan perhatiin. Maka kata keduanya nih ya, Ubaid dan Ibnu Amr ya, bilang jami'an keduanya, innama zalika fis sholatil maktubati, itu katanya perintahnya dalam sholat yang wajib ya, dengerin tuh baca Quran. Hina yaqra'ul imamu, ketika imam membaca Quran tuh ya. Wafil khutbati, atau dalam khutbah, hina yahdubu, ketika ya dia khutbah tuh si imam. Nah tuh ya, tuh kata Ubaid dan
amar. Itu diperintahkan kita wa iza quri'al Qur'an fastami'u, katanya itu dalam sholat. Jadi si imam nih baca Fatihah, baca surah. Nah, itu kita diperintahkan untuk dengerin gitu. Ya si imam tuh kasih kesempatan buat si makmum dengerin bacaannya. Nah, kalau imamnya nggak kasih kesempatan, nah gimana mendengerin bareng? Si makmum baca Fatihah, imam baca surah, ya yang dengerin siapa? Ya, bisa-bisa ya imam udah selesai, makmum belum selesai, ya baca Fatihahnya. Itu ya. Ah, itu katanya itu ya pada waktu sholat, bukan di luar sholat gitu ya. Nah, gitu. Ya, wa qala radhiyallahu anhu yaqulu, maka berkata tuh ya, gitu Ibnu Ammar radhiyallahu an, innama sajadatu fil masjidi ya inda zikri, hanya saja disunatkan tuh sujud di masjid ketika zikir katanya. Wa kana Hasanul Bisri yaqulu, dan ada Imam Hasanul Bisri bilang laisa fi sajadati taslimun, tidak ada dalam sujud tilawah ini salam katanya. Jadi habis sujud udah gitu aja. Wa kana nahi radhiyallahu an yasjudu wala yusallimu, dan adalah ya Imam An-Nahi itu dia itu sujud tapi enggak pakai salam. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan Ibnu Umar bilang la yasjudur rajulu illa wa huwa tahirun. Ya, tidaklah sujud seseorang kecuali dalam keadaan suci. Ya. Jadi kalau kita sujud itu mesti punya wudu. Jangan enggak punya wudu sujud. Ini sujud syukur ya. Gitu ya. Nah, sujud, nah dulu tilawah ya, biasanya kalau dulu tilawah kita punya wudu kan? Ya karena baca Quran ya punya wudu, atau dalam sholat hampir lagi di luar sholat kan biasanya kita punya wudu. Nah kalau sujud syukur tuh, nah itu ya mesti punya wudu juga ya, jangan nggak punya wudu ya gitu ya, itu persyaratan tuh ya. Nah gitu ya, sujud raju illa wa huwa tahirun. Wa kana Rasulullah SAW yukabbiru li sujud tilawah. Rasulullah itu takbir untuk sujud tilawah, summa judu, kemudian Rasulullah sujud, sawaun kana yusalli qa'iman au jalisan, sama saja dia salatnya diri atau duduk. Wa yaqulu fi sujudihi, dan dia baca dalam sujudnya nih ya, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi bi ahsanil khaliqin, gitu ya tambahan. Nah, gitu ya. Nah, Rasulullah kata baca dalam sujudnya ini bacaannya gini, sajada wajhiya lillazi khalaqahu, ya telah sujud wajah saya ya kepada zat yang menciptakannya, wa sawwarahu, dan yang membentuknya, wa saqqa sam'ahu, dan yang membuka pendengarannya, wa basarahu, dan matanya. Allah bukain kuping kita bisa dengar, Allah bukain mata kita bisa lihat. Ya, kalau Allah tutupin tuh ya kuping kita nggak dengar gitu, ya Allah bukain tuh jadi dengar. Ya, mata kita bisa ngelihat, ya Allah bukain tuh ya mata kita ya gitu. Nah kalau Allah mau tutup ya nggak ngelihat kan gitu ya. Hanya kita sujud tuh ya, bersyukur tuh sujud syukur yang kita baca tuh bacaannya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu ya wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi ya bi ahsanil khaliqin, fatabarakallahu bi ahsanil khaliqin, gitu ya. Nah gitu tuh ya. Nah, wajah arajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata orang itu, ya Rasulullah, ini
Ra'aitul barihata bima yaron naim. Ya Rasulullah, sungguhnya saya lihat di malam hari seperti yang dilihat oleh orang yang tidur. Ka'anni usalli ila sajaratin. Seakan-akan saya sholat di bawah pohon. Faqara'tu ayat sajadah, maka saya baca ayat sajadah. Fasajadatis sajaratu, maka sujudlah pohon itu li sujudi, karena sujudnya saya tuh ya. Jadi puunan aja tuh ya, dengar ayat sajadah yang baca sujud dia ngikut sujud gitu ya. Nah, puunan tuh sujud. Pasami tuha takulu, saya dengar tuh pohonan baca begini, Allahumma ihtid anni biha wizran wa ketub li biha ajran waj'alha li indaka zuhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Itu ya. Nah, kata puunan ini sujud syukur ya. Ya. Jadi ya bacanya begini, katanya saya dengar tuh puunan baca begini. Allahumma uhtut anni biha wizran. Ya Allah, hapusin ya dari saya ya. Nah, dengan ini yaitu dosa saya. Waktu beli biha ajran, tulislah buat saya ya dengan sujud ini pahala. Waj'alha li, jadikanlah dengan sujud ini buat saya indaka di sisi engkau zuhran, simpanan. Wa taqabbalha minni, ya Allah terimalah dari saya kama taqabbaltaha min abdika Daud, sebagaimana kamu terima ya tobatnya Nabi Daud. Itu tuh ya, tuh bacaan tuh ya. Jadi ada seorang tuh ya lihat apa ngimpi dia tuh katanya ya. Nah gitu. Maka Rasulullah SAW ba'da zalika, adalah Rasulullah sesudah itu iza sajada, apabila disujud qala fi sujudihi, maka Nabi baca dalam sujudnya tuh mislal ladzi akhbarahu rajulu, seperti yang dikasih tahu seorang itu min qauli sajarah, dari perkataan pohon. Jadi pohon tuh yang baca doa ini gitu ya. Hanya ya Rasulullah juga baca gitu ya. Nah inilah ya. Jadi siapa tuh sujud syukur gitu ya. Jadi sujud syukur itu ya sujud karena dapatkan nikmat, tapi syaratnya tetap seperti syarat sholat, yaitu ngadep kiblat, nutup aurat, ya suci ya daripada hadas, suci daripada najis gitu ya. Nah caranya yaitu diri atau duduk ya, kita takbir lah ya. Nawaitu sujudas syukri, aku niat sujud syukur. Kalau diri nah turun doa Allahu Akbar langsung sujud, baca sajadah wajhiyatu, atau tuh ya yang ini doa ini, atau subhana rabbiyal a'la, boleh gitu ya. Buat bacaan sujud tuh sujud syukur, sujud sahwi, subhana rabbiyal a'la, jadi yud tilawah pada itu ya. Nah itu ya. Nah bisa tuh ya, paslun wa kana iza basyarahu ahadun bi bisyaratin. So sini dah.